Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Ini tahun yang baru Bapak dan Ibu, tahun di mana Tuhan akan memberkati kita secara dahsyat. Apa yang tidak pernah dilihat mata, timbul dalam hati, didengar telinga, semuanya akan terwujud di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita giatkan lebih lagi untuk mengejar Tuhan di tahun ini, lebih lagi, karena kita percaya waktunya sudah dekat. Dan untuk itu persiapkan diri kita baik-baik. Wisdomers, Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam pembahasan yang baru, melanjuti dari pembahasan yang sebelumnya. Nah, untuk itu, mari kita berkonsentrasi lebih lagi untuk mendengarkan kelanjutan dari tayangan sebelumnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur, ini tahun yang baru Tuhan Yesus. Tayangan pertama di tahun 2022. Terima kasih buat penyertaan dan pelindungan-Mu yang sempurna di tahun yang lalu. Dan kami percaya di tahun ini kami akan mengalami Tuhan Yesus Tuhan. Kelimpahan yang dahsyat yang Tuhan akan berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkati kami semua berlimpah-limpah Tuhan. Berkati semua tim WBW yang ada, semua tim admin, semua tim daripada GBI Kebon Siri. Kami juga berdoa untuk Pastor Aruna Wirjolukito, juga Pak Gunawan sebagai gembala di Kebon Siri. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan apa yang ingin Tuhan sampaikan pada hari ini. Tuhan, itu semuanya Tuhan Yesus sudah didesain bagi kami semua. Terima kasih, kami mau Tuhan Yesus menerima berkat itu utuh Tuhan. Bimbing kami Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin semua dari awal, pertengahan hingga akhir, biar menjadi kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Wisdomers, selamat menyaksikan. Jadi kita adalah warga dunia. Saya jadi ingat lagu ini. We are the world. We are the children. Itu kapan Pak Bro? Waduh, saya nggak tahu Pak Bro. Kayaknya belum lahir saya Pak Bro. Iya. Waduh, saya paling tua sendiri di sini sudah. Ini kan masalah penggabungan dua dunia ya Pak Bro. Antara Android dan iOS ya Pak Bro. Jadi ke depan ini, dunia menghadapi masalah yang sama kan? Ya. Ini pemepetan. Yang tidak terlibat dalam pemepetan ini. Kan ada yang bilang gini, ini bukan pemepetan, ini perkembangan kehidupan, perluasan peluang hidup manusia. Ya. Iya. Waktu engkau pengen ngalami keluasan hidup manusia, sebetulnya engkau sedang ada dalam keseragaman pemepetan. Ulang. Alkitab berkata dalam Amsal, man's gift makes a room for him and brings him before the great man. Karunia seseorang, talenta seseorang, itu kalau bahasa Indonesia hadiah, bukan, man's gift. Karunia, talenta yang Pak Bro punya membuat hidup Pak Bro itu lebih lega. Tapi dunia sekarang menawarkan kelegaan dengan bayaran. Asal engkau mau diseragamkan, maka kau akan menerima kelegaan. Kalau engkau nggak mau terima yang namanya penyeragaman, engkau bahkan tidak akan ngicipin sedikit pun dunia ini terkait dengan kelegaan. Nah, kalau di tengah kelegaan nanti, engkau yang pertama engkau dapatkan adalah engkau menjadi penduduk yang sama rata, sama rasa. Musuh kita bersama, makhluk luar angkasa. Bencana bersama, bukan bencana di bumi, dari luar, yang ke bumi. Menghadapinya dengan teknologi yang sama. Pola pikirnya semua sama. Mulai muncul terintegrasi, kalau sudah integrasinya menjadi lengkap, hari itu tinggal dua bagian. Engkau bagian dari yang A atau bagian yang B. Jadi nggak semudah yang kita pikir cuma, ini cuma masalah penyakit. Enggak lah Pak Bro. Jadi tadi kalau lagunya Pak Bro gimana? We are the world, we are the Babel gitu ya Pak Bro. Jangan terlalu jelas begitu. Kalau saya cuma bilang begini, kita bukan warga negara, kita ini punya double warga negara. Oke. Di muka bumi kita adalah bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda Pak Bro, gitu. Satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Tapi kita adalah warga negara sorgawi. Jadi kita tuh ada di sini untuk melakukan sebuah penugasan. Bukan lihat-lihat.
Bayangkan Pak Bro suruh seseorang untuk mengintai seperti Yosua, sampai sana isinya ngeliat-liat, ya, atau terus nikmati pisang, jambu, pepaya, mangga, pisang, jambu, gitu. Terus makan nggak pulang-pulang, nginep di situ sekalian. Yang cilaka adalah yang disuruh sama Yosua pergi ke Yeriko. Habis masuk rumahnya Rahab, nggak pulang-pulang, nginep sebulan. Apa jadinya kalau begitu? Nah, kita di sini harus tahu tugas kita adalah amanat agung. Ya. Itu dulu pegang. Pak, saya mau yang tugas spesifik dari Tuhan. Sudahlah. Yang umum dulu saja. Kalau yang khusus, hubungi Pak Bro, ikut grup. Ya. Nanti nomornya kita pasang ya teman-teman ya, jadi bisa kontak. Kita ada namanya front desk, itu ada tim di belakang front desk yang akan mengatur pendaftaran dan segala macamnya supaya teman-teman bisa bergabung di grup. Itu sampai sekarang nggak muncul wajahnya loh Pak Bro. Wah. Bahkan yang sudah sampai kelas pun nggak tahu wajah mana. Karena di belakangnya front desk ada beberapa orang Pak Bro. Jadi memang. Tapi nggak galak ya Pak Bro ya? Enggak. Nah, jadi we are the word gini Pak Bro. Iya. Kalau saya yang penting satu, tugas dari Tuhan selesai apa enggak? Buat apa sih ngurusin hal-hal nggak penting? Orang dunia bilang penting. Di tengah dunia Pak Bro, apa yang enak buat dunia namanya penting. Tuhan bilang nggak semuanya penting kok. Jangan sampai ada orang mengambil mahkota. Nah, itu dia Pak Bro. Berarti tiap orang punya jatah mahkota tuh. Iya. Yang ambil siapa? Orang. Iya. Jangan bilang setan, bukan orang yang ambil. Jadi kalau konsep itu kan Pak Bro cerita ya, kalau kita diberikan tanggung jawab, diberikan itu, tapi ternyata kita tidak bisa mendeliverkan itu, Tuhan pindahkan ke orang lain ya Pak Bro, supaya misi kerajaan surga tetap terjadi ya Pak Bro. Engkau punya talenta 5, itu Pak Bro toh? Ya. Pak Bro kembangkan menjadi 10. Ya. Plus 1 dari orang yang tidak mau mengembangkan, total 11. Iya. Bonus. Anda mau terima yang full, tambah bunga, tambah bonus. Sama surga mah berkelimpahan kok, plus bunga, plus bonus. Plus pujian dari bosnya. Asik. Bonus. Jadi kita nih harus tengah buka bumi, jangan jadi orang yang tempurung di dalam katak. Kebalik. Kita apa nggak tahu, justru kalau kita nggak tahu apa-apa, lebih gampang kena penyesatan. Apa nggak tahu, nggak mau tahu, yang penting udah, yang penting gini-gini aja, ngalir ngeflow, Pak Bro, ngeflow, hanyut ya, bukan ngalir, hanyut. Salah satu selain amanat agung, acara WBW ini lebih sebagai wake up call, gitu. Kita nggak ngasih yang namanya bangun siram air, enggak. Kita cuma wake up call, bunyi kring, gitu. Menyajikan data supaya kita lebih aware. Dan ya tadi ya Pak Bro ya, kita berulang kali membahas jangan sampai akhirnya hidup kita kepepet. Pergunakan iman kita untuk lebih bergerak. Pak Bro, saya itu melihat bahwa kadang-kadang ya, saya juga harus mengoreksi diri saya sendiri. Khotbah-khotbah saya, pengajaran saya, itu sebetulnya relevan nggak sih dengan yang dihadapi oleh orang-orang di lapangan? Terus saya ngomongnya A, di lapangan dapatnya B. Kalau itu saya nggak bisa terapkan itu, maka tanda kutip saya menjadi tidak berguna untuk umat Tuhan, untuk kegerakan Tuhan. Iya. Jadi relevansi, orang saya bilang relevansi ya. Masih relevan nggak sih? Gitu ya. Artinya relevan itu apa? Ya kalau saya lagi buka sekrup, yang namanya sekrupnya itu plus bintang, ya obengnya bintang gitu loh. Ya obengnya apa plus, suruh buka sekrupnya yang minus. Ya obeng namanya, tapi tidak bertepat guna, nggak berdaya guna, tidak efektif dan efisien. Nah kita harus melihat loh Pak Bro. Makanya saya mengajak rekan-rekan supaya kita tetap relevan di tengah pelayanan kita. Kita bukan tipe orang yang menjauhkan diri, naik ke sebuah kuil, kemudian kita nggak turun-turun menjadi kudus di sana dan tiba-tiba pecah moksa hilang gitu ya, kudus. Enggak. Prinsip Kristen itu ada 2, transenden dan imanen. Keren. Tuhan itu imanen, dekat sama kita. Dekat di mana? Kita diam dalam Dia.
tapi Tuhan tuh jauh. Artinya apa? Kita nggak bisa menyentuh dengan sembarang. Nah, unik tuh. Transenden tapi imanen. Jelasin Adalah diri kita ada, deket, tapi nggak gampang main sentuh-sentuh aja. Oh, saya mau peluk-pelukan sama Tuhan, nanti dulu. Itu kayak itu ya Pak Bro, tabut yang dipegang itu ya. Wah, itu meledak langsung kena penghasil listrik itu. Iya. Itu sebelah lagi Pak Bro ya. Sebelah lagi. Rusak, kacau sudah. Berantakan. Ini yang mana urutannya? Pak Bro, saran saya ini kita sudah ada di tahun 2021 akhir 2022. Iya. Kalau boleh tayangkan semua WBW judulnya yang ada di tahun 2020-2021. Jadi para pemirsa itu tahu, kita pertama kali buat itu bulan Juni. Juni Pak Bro. Juni ya 2020. Iya. Yang belum ada Pak Bro, 2 seri loh ya. 2 seri. Saya sempat cerita kepada yang ada di WAC. Jadi ada grup WBW, kalau naik ikut kelas SCG masuk grup WBC, Wednesday Bible Wisdom Community. Yeah. Kalau ikut kelas advance nanti masuk ke grup WAC, Wednesday Bible Wisdom Advanced Community. Yeah. Nah, saya sempat tanya, Pak, itu apa sih yang Pak Vino cerita itu katanya seperti saya ya? Jadi yang apa ngelap-ngelap itu apa tuh maksudnya gitu. Saya cerita sedikit tuh waktu Pak Bro ada di luar pulau waktu itu selama 2,5 bulan. Iya. Jadi saya cerita mengenai asal usul Pak Bro ada di sini bersama dengan kita semua. 2020, 2021 nanti mending dipasang gitu ya Pak Bro ya. Iya. Jadi kalau teman-teman mau ngeklik gitu perjudulnya juga ada. Iya. Jadi bisa dilihat mana yang seri gitu. Iya. Nanti kapan-kapan yang berseri panjang-panjang disatukan aja Pak Bro ya. Iya, nanti kita bikin kompilasi-kompilasi supaya teman nontonnya lebih enak. Nanti kita bikin, nanti itu bisa setahun, 6 bulan itu Pak Bro. Apalagi Pak Bro sibuk sekali. Ada job desk tambahan Pak Bro buat pembinaan. Ya, gak apa-apa Pak Bro. Nah, kalau sibuk buat Tuhan gak ada masalah. Yes. Yang penting intim sama Tuhan. Oke. Nah, seperti janji tadi saya Pak Bro, kita udah selesai tadi omni-omni, ya, omi-omi. Sekarang kita lanjut sesuatu yang berbeda. Nah, ini yang ada Pak Bro. Nah, ini yang saya maksud Pak Bro. Nah, ini pernah muncul kan Pak Bro ya waktu itu? Ini adalah cuplikan potongan dari filmnya yang Pak Bro sering sebut tentang kalau mau memprediksi keadaan dunia, yaitu spionase. Oh, Seven. Ini apa ini Pak Bro? Yang apa? Yang judulnya apa ya waktu ini? Yang terbaru Pak Bro. Yang terbaru. Oh. Yang terbaru dan itu di dalamnya ini terdapat ini Pak Bro. Ini saya screenshot sendiri dari filmnya. Oh, ini tangannya penjahatnya atau tangannya? Ya, jadi dia profesor yang membuat ininya Pak Bro. Si smallpox-nya ini katanya. No Time to Die ya? Saya ya pokoknya yang terakhir Pak Bro. Saya nggak nonton Pak Bro, saya nggak nyentuh itu Pak Bro. Iya. Oke, ya. Ya, nah ini kan kalau lihat dari sini sudah dipreparekan kan Pak Bro for the next. Nah, ulang ya Pak Bro ya, 2018. Ya. Vaksin untuk smallpox itu sudah approved. Betul. Kita pernah tayang ya. Ya. Nah, tiba-tiba di film ini muncul begini lagi. Gini Pak Bro. Ini menarik ini. Saya tuh pernah bicara dalam banyak acara Zoom, termasuk kelas, bukan kelas meet and greet yang besar Pak Bro, yang kuotanya gede itu 500, berapa ratus orang. Ditanya waktu itu, Pak, minta ini dong, kisi-kisi bagaimana bisa melihat situasi dunia di akhir zaman gitu kan. Ya, itu panjang Pak Bro, sebenarnya bagaimana. Saya cuma ngasih cara yang paling simple, yang bisa diraih oleh semua orang. Jadi, saya nggak mau pakai bahasa, ini hamba Tuhan, khusus akhir zaman, pada akhir zaman cerita saya kepanjangan Pak Bro. Sama yang relevan aja, gini. Sebetulnya kalau kita melihat dengan cara yang tanda kutip, yang sederhana, simple. Bukan cara bodoh-bodoh deh, cara simple. Gitu. Lihat saja film Hollywood.
Film yang mana? Banyak. Kita pernah tayangkan waktu itu film Mission Impossible yang ada Sean-nya. Ya. Kita tahu film yang Spider-Man zaman dulu tuh yang Dr. Octopus. Iya. Ya, yang punya tentacle 4, dia meninggal ditarik oleh antimateri. Konsepnya Sean banget itu. Peristiwa-peristiwa yang ada di X-Men. Tetapi sampai hari ini, kalau Anda melihat film Hollywood, ya Anda bisa, Pak, The Simpsons, Pak, ya sudah silakan. Ya, kalau bisa nebak, apalagi beli kartunya Steve Jackson, ya puji Tuhan kalau ada duitnya, bisa. Tapi kan nggak semua orang bisa menyentuh itu, Pak Bro. Punya kartunya, nonton semua serinya juga bingung, yang mana nih? Ada yang bilang tuh, film Doraemon. Itu film Doraemon tahun 97. Gitu. Di Indonesianya baru masuk tahun berapa gitu ya. Tentang bahwa, kan itu males semua tuh, Nobitanya tuh, sama Giant-nya, males tuh. Terus mengatakan pengen sekolah di rumah kan. Iya. Kejadiannya belasan tahun kemudian hari ini. Sebetulnya paling gampang itu melihat film 007. Semua yang ada di film itu dari zaman yang pertama sampai yang terakhir ini itu selalu adalah cerita tanda kutip futuristik. Masih ingat nggak peristiwa mengenai media akan menguasai dunia? Ya. Itu bahkan pemerannya sebelum yang sekarang. Gitu. Yang pemerannya tinggi itu, yang sebelum sekarang ini, itu di film dibahas mengenai Raja Media. Dia melawan Raja Media waktu itu. Ya. Hari itu media, kita bilang media ya koran. Iya, betul. Masih koran. Sekarang kita media bisa memutuskan ini rakyat mau kemana, kiri kanan mau demo apa tidak, tergantung medianya. Hari di mana kita sudah tidak bisa membedakan mana hoax, mana setengah hoax, seperempat hoax, sepertiga hoax, seperenam, sepersepuluh hoax, sudah nggak tahu bedanya. Nah itu udah kejadian itu Pak Bro. Nah yang menarik adalah di film ini kan kalau film 007 yang sekarang ini kan berseri berapa seri? 5 seri kalau nggak salah ya. Ah ya sudahlah, mau 5, 6 terserah ya Pak Bro. Itu sebetulnya bicara mengenai situasi yang akan diperangi. Jadi musuh-musuhnya si jagoan ini, itulah musuh-musuh dunia ke depan. Gitu. Salah satunya yang terakhir ini adalah bagaimana menggunakan bibit penyakit yang dipicu berdasarkan DNA manusia. Jadi kalau misalnya mau targetnya si A, itu penyakitnya khusus bagi si A. Ya. Ini kalau nonton begini di tengah pandemi, makanya saya berkata, kapan pandemi akan menurun Pak Bro? Gampang. Pada saat launching film 007, itu pandemi pasti akan menurun. Launchingnya Oktober Pak Bro. Iya betul Pak Bro. Jadi tidak pernah film itu keluar. Iya. Tidak pernah film itu keluar dalam kondisi tidak ada yang nonton. Jadi, Pak ini kapan berakhir? Saya tinggal bilang waktu itu dalam yang kan sama teman-teman. Tunggu aja ini film keluarnya kapan. Kalau film ini keluar, itu hari itu pandemi pasti turun. Terjadi itu Pak Bro. Jadi saya bukan gimana Pak Bro? Pandemi turun, tapi muncul pandemi yang lain. Tetapi kan tidak terlalu parah. Intinya gini, saya tidak menyuruh Anda untuk nonton ya. Seperti halnya saya juga tidak akan melakukan itu apa yang saya sarankan kepada Anda. Tapi silakan saja Anda menonton. Tapi saya mau bilang bahwa apa yang akan terjadi di muka ke depan itu sudah pernah akan dibocorkan. Teknisnya mungkin berbeda, tapi konsepnya sama. Nah, ada yang mulai berpikir liar tuh. Jadi ke depan ini setiap orang bisa meninggal atau terkena penyakit itu berbeda antara si A dan si B. Jadi kalau mau di arah si A itu diberikan sebuah receiver yang bisa diaktifkan khusus yang wafat itu si A. Atau kelompok yang jenisnya A. Atau grup yang jenisnya A. Nah ini yang berpikirnya liar, wah akan menuding tembak kiri kanan dengan segala tuduhan kan. Saya nggak mau terlibat dalam hal seperti itu.
Pak Bro sudah mau nanya, ini sudah saya cut dulu nih. Enggak, apa namanya? Setelah 007 nanti ada film lagi baru, Pak Bro. Apa itu? Spionase juga dari British juga. Nah, kita lihat, Pak Bro. Nanti akan ada apa ceritanya di sana. Terusannya ya, atau bukan? Bukan, ini hal yang berbeda, tapi ingat Pak Bro, saya pernah cerita film spionase yang ada chip segala macam waktu itu. Iya, betul, betul. Nah, ini seri yang ketiganya nih. Akan muncul sebentar lagi. Trailernya soalnya udah ada. Ini kan dunia sedang menunggu. Dengan cara apa AI itu merasuk hidup manusia? Bukan merasuk secara rohani, secara jasmani. Iya. Dengan cara apa yang namanya hal-hal tersebut, AI masuk hidup manusia? Kalau cuma robot, itu kan cuma berdampingan sama manusia. Ini masuk loh. Iya. Nah, jadi nomor satu adalah di film ini ada smallpox. Masalahnya, vaksinnya sudah approve. Nah, jadi ke depan itu kalau kita bilang sebenarnya sudah solve separuh dong. Nah, ini kalau ngelihat kayak gini kan Pak Bro, ujung-ujungnya kan kalau dulu vaksin dijalankan setelah kejadian ada kan Pak Bro. Ya. Tapi kalau ini akan menjadi preventif ya Pak Bro ya. Sebelum ini kejadian, betul, sudah ada. Dagangannya dikeluarin dulu dong Pak Bro. Nah, sebetulnya Pak Bro, di mana-mana yang kita harapkan adalah penelitian tuh di mana-mana itu harus mendahului kurva. Ya. Itu yang saya belajar di kampus juga begitu. Termasuk yang namanya ilmu keuangan, akuntansi. Ya. Itu semua ilmu yang harus mendahului kurva. Lah kalau kita dapat berita baru kita dagang, ya kita ngikutin di belakang kendaraan terus dong. Berita bagus kita untung, berita jelek kita rugi. Nggak bisa Pak Bro. Makanya kalau ini yang suka accounting nih, pernah dengar nama positive accounting theory, itu mendahului kurva. Nah, ke depan ini penelitian kesehatan itu harus mendahului kurva. Jadi sebelum ada penyakitnya, harus sudah ada persiapannya dulu. Pak Bro coba bisa lihat sesuatu dari sini. Jadi sebetulnya adalah ke depan ini bukan masalah penyembuhan cure, bukan. Kalau yang pandemi kemarin kan adalah, ayo kita kasih ini penyakit virus hanya bisa disembuhkan dengan kalau tubuh kita punya imun. Ya. Imun ditimbulkan ada berapa cara? Cara paling natural adalah Anda hidup sehat, minum vitamin, berjemur, dan etc. Tahap yang lebih cepat adalah Anda menggunakan yang namanya vaksinasi untuk menimbulkan imunisasi. Ya. Nanti bingung lagi nih, imunisasi, vaksinasi sama vaksin bedanya apa kan gitu. Nih, pelan-pelan. Ya. Ada yang namanya vaksin. Vaksin itu yang diambil dari virus yang dilemahkan, atau pakai yang namanya viral vector, atau pakai yang mRNA, itu namanya vaksin. Memasukkan dalam tubuh namanya vaksinasi. Dalam tubuh itu kemudian muncul antibodi, itu namanya imunisasi. Jadi bisa nggak vaksinasi tidak masih imunisasi? Bisa aja Pak Bro. Kan ada efikasi kan? Iya, betul. Sudah divaksinasi tapi nggak muncul imun, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau sudah imunisasi itu sudah muncul yang namanya imunnya. Nah ini lama-lama ini buka BBW kesehatan, kita lama-lama biar jelas. Ini orang kadang kalau ngomong imunisasi vaksinasi. Ya, buat apa ngerti Pak? Yang penting itu saya sudah bisa kuat ya. Oke. Kalau dulu itu muncul pengobatan untuk menjaga jangan sampai meluaskan. Tapi ke depan nggak bisa. Jadi kita prediksi dulu nih, akan munculnya si A, ya kita buat. Apalagi kalau sudah bolak-balik terjadi terus, ya kita ada cacar nggak? Ada. Ke depan cacar apa? Ya yuk dibuat yang bentuknya model-model dengan platformnya untuk penyakit ini. Seperti Vaksin Nusantara Pak Bro, ya. Itu kan mengambil platformnya adalah Wuhan. Betul. Jadi selama itu bermutasi mau sampai ke ujung bumi 1000 kali, selama itu masih platformnya adalah Wuhan, itu bisa ditanggulangi oleh Vaksin Nusantara. Iya, betul. Selebihnya nonton lagi tayangannya. Pasang Pak Bro, pasang. Ini tayangannya. Nah nih.
Kalau teman-teman yang penasaran, kebetulan kita waktu itu interview langsung dengan Dokter Joni ya Pak Bro ya, dan mendapatkan informasi yang sangat jelas sekali. Ini nanti yang di grup terhubung terus ya, jangan sampai hilang loh Pak Bro kontaknya, supaya kita kalau info-info terbaru terkait dengan ini kita bisa diupdate. Nah, makanya juga saya menghimbau teman-teman yang di grup bersabarlah, semuanya sedang kita proses dengan baik gitu. Yang sudah live gimana Pak Bro? Nah, yang sudah live akan memulai lagi dari awal Pak Bro. Mohon maaf. Karena yang kepengen masuk banyak Pak Bro. Jadi yang live tanpa Tapi cukup toh ininya, kuotanya cukup kan? Grupnya cukup kan? Cukup. Mau yang penting maunya Pak Bro bisa buka terus sampai kecapean nggak apa-apa ya toh. Dimanfaatkan saja Bapak Ibu. Jadi ke depan ini masalahnya bukan masalah pengobatan saja. Ini belum kejadian ya, saya ngomong dulu nih supaya jangan nanti dibilang saya ngomporin lagi. Ini masalah distribusi vaksin smallpox-nya Pak Bro. Negara-negara yang cenderung tidak terlalu dekat dengan produsen atau cenderung berlawanan dengan produsennya, atau cenderung negara yang tanda kutip ya ada di dunia ketiga, ini pandemi itu masalah utama adalah penanganan yang tidak merata. Ya kalau penanganan tidak merata karena waktu, lokasi nggak apa-apa Pak Bro. Misalnya saya mau ngirim ke rumah Pak Bro tapi jauh, sulit dijangkau nggak apa-apa. Tapi jangan sampai saya begini, ini Pak Bro ini nggak seneng sama saya kan, saya nggak bagi deh gitu. Kalau mau beli, saya naikin harganya. Lah ini kan kelak ini menjadi sebuah alat Pak Bro, untuk memaksa keseragaman. Nah, itu lagi yang dia omong. Jadi kalau Indonesia sih so far aman Pak Bro, karena kan kita, saya ini benar-benar lihat 2021 Pak Bro, menang lomba Olimpiade ya. Kemudian berapa kali kemenangan dan kita tuh mau berasa bahwa ada kebanggaan gitu. Siapapun yang mendapatkan bagian itu ya, tapi melihat pemimpin kita juga berjalan di tengah, yang ngajak foto banyak itu zaman sekarang tuh gini, kalau nggak bangga ya Pak Bro ya. Gini, kalau saya mau lihat orang itu gampang Pak Bro, saya ajak Pak Bro ke sebuah tempat, yang nyalami Pak Bro berapa orang gitu aja. Kalau sudah masuk pesta, minum sendiri, makan sendiri, ngajak orang nggak ada yang nggak ada yang ngejawab, ke toilet sendiri, muter-muter, tengok kanan tengok kiri, kelihatan itu bukan kalangan. Tapi kalau begitu datang sudah disambut pada mau foto bersama, Anda bisa lihat kok. Nah, kemarin jelas tuh Pak Bro, fotonya rebutan. Nah Pak Bro, tadi udah smallpox Pak Bro, jadi ada bisa disinyalir akan terjadi ya Pak Bro ya? Kalau terjadi tentu saja tidak akan gini, barangnya kecil Pak Bro. Udah ada vaksinnya approve ya, bukan authorized ya, bukan penggunaan dalam emergency use, authorized emergency use ya, bukan. Tapi yang saya khawatirkan apa? Digembar-gemborkan di media itu. Jadi sekarang dengan pemicu kecil, gembar-gembor gede, ekonomi nyungsepnya Pak Bro gede Pak Bro. Betul. Yang diarah apa jadi? Bukan ininya, itunya. Apa nih itu? Ya harus dengerin tadi itu. Ekonominya diarah. Jadi ke depan ini apapun bisa dipakai berdasarkan pendapat media. Iya. Makanya baca Alkitab harus pegang terus Pak. Ya gimana Pak Bro? Jadi kalau berkaitan dengan Pak Bro tadi bicara perekonomian dan kondisi negara kita, Pak Jokowi, kayaknya tahun depan kita akan mengalami sesuatu. Tahun ini Pak Bro? Oh iya, tahun 2023 atau 2022 nih? Ini selamat tahun baru Pak Bro. 2022. Selamat tahun baru para pemirsa. Selamat tahun baru. Iya, selamat tahun baru. Tahun yang luar biasa nih Pak Bro. Luar biasa sekali, ada banyak perubahan dan saya percaya kita semua punya semangat yang baru, menapak dengan berani. Pasti Pak Bro mau tanya kisi-kisinya toh nanti di belakang. Ya gimana Pak Bro? Ya. Jadi saya cuma mau lihat angle-nya Pak Bro. Saya merasa 2022, saya membaca data ya Pak Bro, saya bukan melihat atau masa depan enggak. Momentumnya Bapak Presiden kita yang terhormat itu mendapatkan satu posisi yang sangat menarik. Lalu kita kembali lagi bagaimana Indonesia menjadi quote unquote seksi buat negara-negara luar karena kita
menerapkan bagaimana kita tidak menjual bahan-bahan itu dalam bentuk mentah. Kalau Itu dia luar biasa Pak Bro. Itu berani ngomong Pak Bro. Itu kalau zaman sebelum ini, itu bisa habis itu agen-agen masuk ngerusak banyak hal itu. Nah, itu nantang beneran itu Pak Bro. Itu nantang negara gede itu. Betul. Diajak duel di pengadilan dengan Eropa kan Pak Bro waktu itu kan. Iya. Nggak geming loh. Nggak geming. Presiden betul. kita. Malah Tapi dia ingat, tarik pengacara yang terhebat untuk mengatasi itu semua. Tapi masalahnya Pak Bro, itu kan kalau nggak jual mentah, berarti harus jualnya matang kan? Betul. Nah, jual matang kan perlu teknologi, perlu orang, perlu sumber daya. Nah, ini juga akhirnya memaksa, tanda kutip, supaya kita sebagai bangsa bertanggung jawab tentang sumber daya alam yang kita punya. Ya, betul. Jadi mereka akhirnya nawarin diri, udahlah saya bantulah teknologinya, ya daripada nggak dapat yang mentahnya, nggak dapat semua, betul. Mereka bantu, investasi masuk Pak Bro. Berlomba-lomba masuk ya Pak Bro. Ini menarik. Tahun ini dikenal akan terjadi tahun sabatnya Yahudi. Nah, yang cenderung akan membuat ekonomi sedikit terganggu. Tapi kalau kita ngelihat peristiwa ini, Pak Bro, kita udah bahas di Meet and Greet. Ya. Siap-siap. Ini kita akan masuk di mana situasi yang baik secara materi. Ini kalau orang-orang yang ada di bisnis, makanya penting Bapak Ibu. Saya juga orang bisnis Pak. Nggak semua orang bisnis Pak Bro. Contoh, Pak Bro punya bengkel. Apa bisnisnya Pak Bro? Bengkel. Apalagi restoran. Pak Bro punya restoran sama bengkel, tapi tiap hari ke bengkel. Tiap hari ke restoran. Nungguin terus supaya jangan ada yang nyolong. Itu bukan bisnis Pak Bro, itu karyawan. Iya betul. Lo punya bisnis kok tiap hari pergi ke tempat itu bolak-balik terus, itu bukan bisnis, itu kerja itu. Cuma tampilannya bos kan gitu. Nah ini jadi gini Bapak Ibu, coba berpikir sedikit mengenai ekonomi seperti yang Alkitab bilang. Jadi kita itu bukan hanya kerja, tapi melihat momentum cuaca. Orang Yahudi diajar di Alkitab bukan cuma melihat berkat Tuhan. Kadang-kadang Tuhan berkati kalau kita nggak tahu jatuhnya momentumnya kapan. Mana Tuhan berkati, ngomong aja visi, nggak terjadi. Bukan nggak terjadi, terjadi situ aja yang tidak mendapatkan karena tidak bisa baca cuaca. Ini peluang Pak Bro. Tahun ini, buka mata, buka telinga, ini peluang banyak sekali. Tapi kan masalahnya Anda berani banting setir apa tidak? Itu ya. Pak Bro udah ngingetin lama tuh, banting setir. Tahun berapa Pak Bro? 2017. 2017 ternyata momentumnya sekarang ya Pak Bro. Banting setir untuk menghadapi pandemi, sekarang banting setir lagi nih. Iya betul. Nah, kalau mau jelas teknisnya, ya nggak mungkin di sini dibuka. Kalau dibuka lama-lama orang bilang gini, ini WBB kok ngomonginnya semua diomongin nih, kan gitu. Makanya Pak Bro, amanat agung salah satu adalah pembinaan pemuritan, coaching. Banyak orang itu punya teman rohani tapi jarang yang coaching. Saya bukan mentor pemurid Bapak Ibu Saudara sekalian di kelas loh. Saya mengajar saja. Tapi saya menyarankan ada bentuk coaching gitu loh. Kita belum ke sana Pak Bro, berat loh, kerjaan begini banyak pasti ada coaching-coachingan lagi. Iya. Nah, Pak Bro, kalau kita ngomong tadi tentang tahun depan, Pak Bro bisa nggak? Tahun ini? Iya, tahun ini. Tahun ini. Saya masih. Selamat tahun baru, Pak Bro. Selamat tahun baru lagi. Pak Bro, kira-kira untuk membaca cuaca, Pak Bro, bidang-bidang apa yang kira-kira kalau melihat investasi yang bergerak masuk, Pak Bro? Oh, gampang sekali, Pak. Gampang. Berita sudah ada. Ini kan Menteri Maritim sudah bicara. Yang ngantri mau masuk Indonesia, kenapa ngantri? Ya karena mereka sudah dipatok sekarang. Tidak akan dikasih mentah. Dulu kan mentah dikirim, mereka bikin sendiri, negara mereka balik ke kita lagi. Sekarang enggak. Mereka harus masukkan dana ke kita untuk membantu teknologinya. Jadi ini kerjasama. Levelnya sama, setara, sama-sama produk bumi. We are the world lagi. Sama. Jadi artinya mereka invest. Waktu invest, dana masuk,
kuat ekonomi kita. Muter, Pak. Iya. Ditambah kita sudah membangun dalam masa kemarin air mata berdarah itu segala macam, kita sudah membangun infrastruktur loh. Iya, betul. Dengan utang banyak sekali. Iya. Ini kalau sudah berjalan ditambah sudah jadi infrastrukturnya. Trans Jawa sudah nyambung loh Pak Bro. Enak Pak Bro sekarang naik mobil ke Jawa. Asal nggak disekat, nanti gara-gara diminta PPKM ya. Kalau udah dibuka ini enak sekali Pak Bro. Iya betul. Ujung sama ujung, teman saya di Kelapa Gading Jakarta Utara berkata, naik di tengah Kelapa Gading langsung sampai ke Jawa Timur loh. Iya. Pulangnya ya langsung naik situ depan rumah lagi, deket wilayah situ lagi. Betul. Wah, saya bilang. Terus kemudian dari Pulau Sumatera ya. Iya. Dari Lampung Palembang ya, kalau nggak salah ya. Bakahuni. Bakahuni udah ada sampai Palembang. Palembang. Iya. Nah, mereka nih masuk, kelihatan Pak. Dan ucapannya dari Bapak Presiden sudah jelas. Yang nanti akan naik energi terbarukan. Jadi kalau Anda mau invest, namanya invest itu berani nafas panjang ya. Baru invest, nggak untung-untung, udah berapa lama? Baru 3 bulan, itu namanya adalah nafas pendek. Itu bukan invest, itu energi terbarukan. Dan kita tahu sekarang perusahaan BUMN diminta untuk beralih. Diversifikasi juga, termasuk berapa perusahaan tambang. Ya. Kan nanti ke depan ini penggunaan mineral bumi, batu bara, minyak ini mulai akan diturunkan Pak Bro. Mau beli mobil nggak Pak Bro? Ya pikir-pikir dulu, cari yang ramah lingkungan yang listrik, ya toh. Tapi harganya ya siapkan dulu. Jadi baterai listrik, kemudian energi terbarukan lah semua. Ini akan mulai naik daun. Artinya sektor-sektor yang namanya sumber daya alam masih akan berkembang dengan pesat. Indonesia menarik sekali Pak Bro. Nah, kalau tadi kita ngomong dari sudut pandang energi dan segala macam, kalau dari sudut pandang jasa Pak Bro, kira-kira apakah terjadi? Kalau itu sudah berjalan dengan baik, masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, jasa ngikutin Pak Bro. Lembaga keuangan apalagi kan ngalir itu, duitnya muter. Yeah. Orang mau invest. Yeah. Nah kalau sudah infrastruktur dibangun semuanya, lagi maju. Cuma satu masalahnya, kita ini harus berdoa supaya ada sejahtera bangsa ini atas kota di mana kita tinggal. Yeah. Jadi pembangunan itu bisa berputar dengan baik. Itu kalau sudah muter Pak Bro, aman. Zaman dulu Pak Bro, begitu gaji ke-13 keluar, muter ekonomi Pak Bro. Gini, sebetulnya kalau kita mau ngikutin apa yang ada, nggak terlalu sulit kok. Ini saatnya berkembang. Cuma Pak Bro, saya ini harus berhati-hati bicara Pak Bro. Kalau sudah nanti berkembang dengan pesat usahanya, pertanyaannya, masih akan mengejar hati yang mencintai Tuhan kah? Iya. Masih ada waktu untuk ikut pembinaan kah? Masih ada waktu untuk mendengarkan khotbah-khotbah seperti masa pandemi, masa musim dingin kemarin itu? Iya. Kah? Gitu ya. Apa masih mau merunduk seperti value kita di WBW? Merunduk? Iya. Apakah masih mau seperti itu kah? Atau lupa dengan situasi perkembangan yang ada? Itu saja Pak. Ini tahun ke depan, tahun-tahun ini. Kita harus benar-benar ngingetin ini ya Pak Bro ya. Makanya juga Pak Bro di kelas pembinaan ya, semi pembinaan ini Pak Bro hammering point itu terus. Jangan sampai ya tadi juga Pak Bro mengingatkan bahwa 2 tahun kemarin tuh hilang begitu aja karena besok masuk dalam masa yang kelimpahan. Semuanya begitu mengalir. Akhirnya kita menganggap Tuhan tidak menjadi nomor 1 lagi. Tapi yang lain menjadi nomor 1. Kalau Pak Bro dengerin ya, saya dari awal khotbah akhir zaman 2008-2009, mengajarnya sudah dari tahun 98 Pak Bro. Cuma benar-benar membawa pesan ini, saya tuh hampir jarang loh Pak Bro. Apalagi kalau yang bulan Januari yang tadi Pak Bro bilang. Saya kalau bulan Januari Pak Bro, sudah rasanya pengen pergi dari Jakarta liburan aja. Saya nggak suka liburan Pak Bro, tapi pengennya liburan kalau Januari.
Saking padatnya. Nah, saya tuh hampir nggak pernah bicara mengenai ini masa kelimpahan, ayo kita raup semuanya. Nggak pernah, Pak. Salah satu yang saya khawatir adalah dampak itu bagi orang yang tidak siap. Tapi hari ini, tahun ini, saya harus bilang, ini akan terjadi perubahan yang seperti kita doakan. Dan Anda harus siap-siap. Nah, soal masalah kenaikan perbaikan ekonomi, pribadi dan rumah tangga Anda. Anda bersiap. Nah, ini mantap ya Pak Bro ya. Nah ini saya ingat, ya saya 60 Pak Bro, bangkitlah. Oh bangkit jadi terang, terangmu datang ya. Ayat 15-nya keren, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Ya. Indonesia akan mengalami itu ya Pak Bro. Ya. Seperti Sion. Cuma dia tanya lagi, ini Indonesia bagian mana ini? Nah, saya bilang gini, hujan tuh semuanya dapat. Iya. Tapi kalau Anda di rumah ya nggak kena hujan. Gitu. Udara seger itu ada di mana-mana. Anda mau keluar dari kamar apa tidak? Gitu. Jadi nikmati, Bapak Ibu. Dan jangan lupa selalu gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Pak Bro, kita ngomong nih Pak Bro, momentum datang. Tapi tidak semua orang akan bisa melihat momentum ini kan Pak Bro. Dan nggak lama. Bentar ya Pak Bro. Saya bilang ya. Jangan lupa ya. Ini nggak lama. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Cool Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Timotius Arifin. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.